الحمد لله الذي جعلنا خير أمة على الإطلاق فاطر السماوات والأرض وباسط الأرزاق وأشهد أن لا إله إلا الله الرب الملك الخلاق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم التلاق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدار ويا أهل الباطل ويا أهل النور ويا أهل النور. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para guru-guru besar yang sangat banyak sekali yang hadir di hadapan kita, yang mudah-mudahan Allah lindungi mereka semua, Allah jaga mereka semua, Allah lancarkan segala perjuangan mereka, Allah selalu bentangkan dan luaskan rezeki mereka, dan selalu Allah sehatkan badan semua. Amin ya rabbal alamin. Yaitu para habaib keturunan Nabi kita Muhammad SAW, para asatidzah dan juga para hadirin rahimahullah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasyukurullah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di tempat penuh barakah, di waktu yang sangat barakah, di bulan yang sangat barakah, dan di situ terdapat curahan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai kebanggaan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, kita di saat ini merayakan tentang Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad adalah seseorang atau manusia yang sempurna, yang disempurnakan oleh yang maha sempurna, manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar, Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh dari itu, kita di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW harus mengambil istifadah, mengambil manfaat dari segala macam hal, dari segala macam penjuru daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus wa min babil adab wal akhlaq. Dari segi adab dan akhlaknya, sebagaimana itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Siapa lagi yang kita contoh kalau bukan Habibina Muhammad SAW? Sebagaimana beliau sendiri mengatakan, adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Allah sendiri yang mengajarkan adab kepada beliau. Maka sebaik-baik adab adalah adabnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka seorang penyelenggara mengatakan, Muhammadun sadan nasa kahlan wa yafi'an wa sada 'ala al-amlaki aydan Muhammadun. Muhammadun kullu hasan min ba'd husnih wa ma hasan kullu hasan illa Muhammadun. Muhammadun ma ahla syama'ilahu wa ma
atau gerak-geriknya atau yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tu'azzimunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan yang baik buat kita, panutan buat kita, public figure buat kita. Jangan jadikan kita adab-adab kita mengikuti atau public figure yang ada, yang mereka fusaq, yang mereka fujar, yang mereka munafik, yang mereka kufar, waliyadzubillah. Tapi jadikan di hadapan kita, baik buat diri kita, keluarga kita, yaitu Habibina Muhammad SAW. Di dalam segala hal kita, baik di dalam keluarga kita, di dalam diri kita, tingkah laku kita, maupun kekeluargaan kita, maupun berumah tangga kita, maupun bernegara kita, mengikuti Habibina Muhammad SAW. Dan itu sudah jadi akuan, pengakuan bukan hanya sekedar dari muslim, bahkan non-muslim pun mengakui. Bahkan ada di salah satu terbitkan oleh seorang kafir, menulis pemimpin-pemimpin terbaik di dunia, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Seorang kafir saja mengakui, apalagi terlebih lagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimahullah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada para sahabatnya Nabi, adab kepada keluarganya Habibina Muhammad SAW, dan juga adab kepada para guru-guru, para masyayikh, para ulama yang mereka warathatul anbiya. Setelah kita beradab kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kita beradab kepada pewarisnya beliau, yaitu para ulama al-amin, warathatul anbiya. Mereka para ulama, lebih lagi guru kita sendiri, orang yang sudah mengajarkan kita, orang yang sudah mengetahui, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengenalkan kita kepada Rasulullah SAW. Maka lebih lagi kita berada, jangan jadi seperti perkataan juhal, membanding-bandingkan antara guru kita sering dengar, oh fulan lebih afdal daripada fulan, oh fulan ilmunya lebih banyak daripada fulan, oh fulan makamnya lebih banyak daripada fulan. Mana anta? Siapa kita semua bisa membandingkan mereka para ulama, lebih lagi mereka para sholihin wal auliya? Kalau kita di atasnya, kita seorang itu mungkin bisa menilai. Kalau kita seorang ulama juga mungkin bisa menilai. Tetapi kita seorang murid, seorang talib ilmu, bahkan tuaib ilmu, bukan sekedar penuntut ilmu yang saja, tetapi tuaib ilmu kecil, penuntut ilmu yang kecil kita. Ikhwan rahimahullah. Pernah satu waktu Al-Imam Al-Ghazali bermunadharah, beliau berbantah-bantah, atau beliau sedang beradu argumen dengan Imam Zamakhsyari. Waktu ditanya siapa itu Imam Ghazali, oh, innama huwa tuwail ilm. Bahwasanya Imam Ghazali memang santri kecil. Kalau Imam Ghazali saja dibilang tuwail ilm, apalagi kita, ikhwan rahimahumullah. Maka ikhwan rahimahumullah, kita sering mendengarkan bahwasanya, oh Ustaz fulan afdal pada Ustaz fulan, oh fulan. Kadang ada penyakitnya seorang murid, ya, mengatakan gurunya ya lebih daripada siapapun. Kadang itu sama-sama guru, tapi dia mengatakan, oh fulan lebih, oh mana kenapa? Lebih baik ceramahnya, oh lebih baik mengajarnya, oh lebih baik akhlaknya, oh lebih benar. Ya boleh kita, itu termasuk etika, keyakinan kepada guru, termasuk adab kepada guru. Pernah satu waktu Al-Habib Salim Abdullah bin Umar Syafri mendengar perkataan tersebut dari seorang murid mengatakan, oh Habib fulan lebih afdal daripada Habib fulan, atau Syekh fulan lebih afdal, ada mahrum min barakati syuyukh, diharamkan dari keberkahannya seorang guru. Kalau kita sudah tidak atau kita sudah diharamkan dari keberkahannya guru, waliyadzubillah, siapa lagi yang kita kenal kalau bukan guru kita, ikhwan rahimahullah, yang mereka mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada Rasulullah. Ada Allah fil adab, ikhwan rahimahullah, buat diri saya pribadi maupun buat kita semua, ikhwan rahimahullah. Maka mengatakan Abdullah bin Mubarak, Allah beliau mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita kepada adab yang sedikit saja lebih butuh, lebih perlu daripada banyak ilmu. Al-adab fawqal ilm, adab lebih banyak daripada ilmu, di atasnya ilmu. Kita mau tahu ilmu kita barakah atau tidak, manfaat atau tidak, karena sebab adab. Maka kalau kita tambah ilmunya, kita tambah kita adabnya, tambah ilmunya, kita tambah kita adabnya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, qala li Malik, qala li
Imam Malik rahimahullah taala berkata kepadaku Imam Malik rahimahullah taala, beliau menasihati kepada Imam Syafi'i yang mengatakan ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqah. Jadikan ilmumu itu seperti garam dan jadikan adabmu seperti tepung. Maka kalau kita bikin adonan atau kue, lebih banyak tepung daripada garam. Begitu juga kita mempunyai ilmu tambah adabnya, mempunyai ilmu tambah adabnya. Dahulu guru-guru kita seperti Al-Habib Hasan bin Abdul Bahar dan yang lainnya menasihati seseorang kalau pengen tinggi magamnya, kedudukannya, ya lihat seperti padi, makin berisi makin nunduk. Bukan nunduk dia seperti badannya nunduk, tidak, tapi hatinya, yaitu hatinya jangan sampai menganggap dia lebih baik daripada orang lain. Kalau andai kata dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, bahwasanya jauh dari sifat ketakwaan. Sebagaimana bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang takwa, inti daripada takwa itu apa? Beliau mengatakan alla tara nafsaka khairan min ahadin. Jangan pernah engkau menganggap dirimu itu lebih baik daripada orang lain. Kalau kita sudah menganggap orang lain lebih baik daripada kita, maka ketahuilah ada sifat ketakwaan, tinggal kita yang pupuknya. Ikhwan rahimakumullah. Maka ikhwan rahimakumullah, sebagaimana juga tentang adab kepada guru, adab kepada orang tua. Sekarang banyak di antara di akhir zaman dilahirkan anak-anak perempuan daripada anak laki. Wah, hikmahnya apa? Kata Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa hikmah adanya banyaknya anak perempuan di akhir zaman daripada anak laki karena sebab kasratul uquqi walidain. Dari anak laki-laki, banyaknya anak laki-laki yang durhaka kepada orang tua, maka rahmatnya Allah SWT dikirim orang-orang anak perempuan yang mana lebih bakti kepada orang tua daripada anak-anak lakinya. Itu satu peringatan buat kita, satu teguran buat kita. Tidak Allah jadikan sesuatu kecuali di situ terdapat hikmah. Kalau kita tahu hikmahnya akan hal tersebut, maka kita lakukan, kita jalankan dalam diri kita adab kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau kita mengatakan saja tidak boleh, lebih-lebih lagi membantah, kita cuma sekedar disuruh, oh saya ini seorang atasan, saya seorang tokoh masyarakat, saya seorang ustaz, saya seorang alim, disuruh warung sama orang tua dia nggak mau. Allah, dia bisa seperti itu karena sebab orang tuanya. Dia mau adab kepada siapa lagi kalau bukan karena orang tuanya? Kalau tidak dilahirkan oleh orang tuanya, dia tidak akan ada di dunia ini. Ikhwan rahimahumullah. Maka perhatikan orang tuanya, mumpung masih ada. Yang sudah tidak ada, dia doakan kepada orang tuanya. Dia selalu kirimkan bacakan surat-surat di dalam Al-Quran kepada orang tuanya. Hatamkan Quran untuk orang tuanya. Bersedekah kepada orang tuanya. Itu termasuk adab kepada orang tua. Ikhwan rahimahumullah. Baik di masa hidupnya maupun sudah berkali. Begitu juga adab kepada orang yang lebih tua. Sebagaimana Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Hafsi, beliau mengatakan, man yuwaqqir syekhan qayyadallahu lahu man yuwaqqiruhu. Barang siapa yang menghormati yang lebih tua pada orang yang lebih tua, maka Allah akan menjadikan nanti ada orang yang menghormati dia tatkala dia sudah tua. Ada hikmah di balik itu, katanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Hafsi, bahwasanya itu akan mendapatkan panjang umur orang tersebut. Kenapa? Karena hikmahnya dia akan dihormati di waktu tua, berarti dia bakalan sampai tua seperti itu. Mafhum daripada perkataan hal tersebut. Maka sebagaimana al-imamnya akhlak atau adabnya para pemimpin para sahabatnya Nabi Muhammad SAW di depan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seperti ada seekor burung di atas kepalanya menunduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak pernah mengangkat suara mereka di hadapan Nabi Muhammad SAW kecuali langsung Allah betul di dalam Al-Quran yang hari ini dijelaskan. Maka mereka langsung berada sebenar-benarnya ada penghormatan ta'zim kepada Habibina Muhammad SAW. Dan itu yang ada kita contoh hukum mereka contoh yang utama kepada buat kita. Siapa lagi yang kita contoh kalau bukan sahabat Nabi yang mereka duduk kepada Nabi Muhammad SAW.
wali min awliyaillah itu gak ada sedikit pun daripada amalnya para sahabat, gak nyampe sedikit pun, bahkan wali sekalipun. Kenapa? Karena tuanya wali, mereka seorang wali, mereka seorang saleh itu berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW ruh, secara ruh Nabi sudah tiada, mereka baik secara mana maupun yakobatan, tetapi Nabi sudah tidak ada di dunia ini. Tetapi ashabul Nabi Muhammad SAW, bahkan yang terkecil sekalipun mereka hadir langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dibimbing oleh Habibina Muhammad SAW. Ada yang lebih afdal daripada bimbingan Nabi Muhammad SAW. Ikhwan rahimahullah. Begitu juga dengan keluarganya dan Muhammad SAW. Dan diperintahkan kita untuk berbuat baik, cinta, menghormati kepada keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam Al-Quran akan menjelaskan, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Gak ditanya itu pahala, ganjaran, amal segala macam. Tetapi yang ditanya apa? Gimana rasa cintanya kamu kepada kerabatku, kepada kerabatnya Habibina Muhammad SAW. Maka kalau kita beradab kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW, jadikan patokan kita seperti Syekh Said Al-Amudi dan Syekh Abdullah Basaudan dalam adab kepada keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Mereka ro'a sayyi'at ahlul bait hasanat, mereka melihat kejelekan atau kesalahannya ahlul bait Nabi, itu mereka anggap adalah satu kebaikan. Apalagi kebaikannya. Sampai diceritakan bahwasanya Syekh Abdul Basaudan di tengah-tengah ngajarnya, beliau seorang alim di masanya, beliau seorang yang faqih di masanya. Bahkan pengarang kitab banyak sekali kitab yang dikarang oleh beliau. Tatkala beliau sedang mengajar, asik mengajar di hadapan murid yang sangat banyak, tiba-tiba dipanggil ada seorang sayyid, seorang habib yang mana dia itu bukan orang alim, orang biasa. Mengatakan dia Syekh Abdul Basaudan, dipanggil langsung ditinggalkan murid-muridnya, langsung didatangi kepada habib tersebut, dicium tangannya. Maka kita dapatkan orang-orang tua kita dahulu, ikhwan rahimahullah, itu walaupun kepada seorang anak kecil daripada ahlul bait atau riyatul Nabi, mereka cium tangan, makanya mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimahullah. Lalu ditinggalkan murid-muridnya, beliau cium tangan, langsung katanya apa? Kata sayyid itu yang kecil, beliau bilang, ya Abdul Syekh Abdullah, kita udah capek baru datang ke tempat penting, maka pijitin kita. Beliau pijitin, gak pernah malu depan murid beliau. Begitu juga tatkala beliau sudah selesai, ya Syekh Abdul Basaudan, yang capek bukan aneh aja, bakalnya ya himar kedainya juga capek, maka pijitin juga, pijitin, masya Allah. Setelah itu tatkala malam hari Syekh Abdullah Basaudan bermimpi Rasulullah SAW bahwa ia terbassam dan Rasul senyum kepada Syekh Abdullah Basaudan. Ada berkat mahabbah kepada keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Maka Syekh diceritakan di dalam kitab Terjemahan jelaskan bahwa Syekh Said Al-Amudi, kalau sedang siapa orang berziarah kepada beliau, saking dia cintanya, bahkan beliau cintanya kepada keluarganya Nabi kita Muhammad SAW, kepada keturunannya Nabi kita Muhammad SAW, beliau akan bangun dari kuburnya bercium tangan kepada keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Diceritakan bahwasanya aku kata Habib Ahmad bin Asma Abbas, beliau berziarah kepada kuburan daripada Syekh Said Al-Amudi. Lalu kemudian Syekh Said Al-Amudi bukan sekedar cinta, bahkan dipeluknya oleh Syekh Saudi. Kemudian beliau berbaring lagi, kemudian beliau meninggal lagi. Hanya Allah kasih keselamatan hal tersebut untuk apa? Untuk penghormatan kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwan rahimahullah, sebagaimana diceritakan bahwasanya setelah meninggalnya Rasulullah SAW, yang berkhutbah Jumat yaitu Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar dan yang lainnya setelahnya sampai Sayyidina Ali dan bahkan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhum, mereka satu persatu naik mimbarnya Nabi. Nabi naik yang paling atas mimbarnya hanya ada empat tangga, ada yang mengatakan 3 tangga. Mereka naik tangga yang kedua. Kenapa? Karena tangga yang pertama yang paling atas itu dulu diinjak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka saking ada peninggalan Nabi seperti itu. Lalu datang Sayyidina Umar, turun lagi tangga yang ketiga, datang Sayyidina Ali, turun sampai ke yang keempat. Lalu di zaman sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau pengen bingung pengen naik tangga lagi tersebut, gak ada lagi tangga, maka beliau tinggikan tangga tersebut 3, 4 ke atasnya, beliau tambahkan 6 lagi. Jadi masih ada setelah-setelahnya buat beradab kepada Habibina Muhammad SAW. Itu adab-adab para sahabat yang diajarkan kepada kita, yang diwariskan, yang mana melalui
lisannya dan melalui tingkah lakunya para as-salafun as-salih dan para ulama al-amil yang telah jadi kepada kita semua ikhwan rahimahumullah. Kita patut berada, kita patut melakukan akhlakul karimah, kita patut mengikuti akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ikhwan rahimahumullah. Maka pernah satu diceritakan bahwa saya Imam Malik bin Anas, kalau beliau di sini minta satu hadis, meriwayatkan satu hadis, maka beliau tidak langsung menjawab hadis tersebut. Beliau nanti terlebih dahulu, kemudian beliau pakai pakaian yang baru, pakai imamah yang bagus, pakai ukur wangi-wangian. Waktu ditanya ya imam, baru beliau meriwayatkan hadis. Ya imam, kenapa engkau begitu? Ini ta'lim di hadis Rasulullah SAW. Pengalaman di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Pernah satu waktu beliau tengah-tengah mengajar, walaupun akrab, digigit atau disengat oleh akrab atau malah jendu, disengat sampai 16 sengatan disengat. Itu beliau lagi dalam keadaan membaca hadis Rasulullah SAW. Beliau tidak putus sampai beliau berterang, sampai beliau menangis dalam saking tahannya beliau. Kenapa? Karena tidak mau memutus daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Itulah adalah akhlak atau adab yang diajarkan oleh leluhur kita kepada kita semua. Maka kita jadikan mereka adalah suri tauladan buat kita yang mereka bersumber dari Habibina Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT menjadi